Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini kita tidak membahas perang. Istirahat dulu Pak. Istirahat. Hari ini saya akan membahas tentang yang berkenaan dengan kita, yaitu masuknya Islam di Jawa. Masuknya Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Menurut pengetahuan panjenengan, sebelum Islam masuk niku sudah ada agama apa Pak? Hindu, Buddha. Ya, Hindu, Buddha. Selain dua ini, kepercayaan. Kepercayaan. Nah, namanya kepercayaan ini jarang yang tahu. Ternyata sebelum Hindu Buddha, ini menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, penulis buku Atlas Wali Songo. Jadi kalau panjenengan ingin mempelajari siapa Wali Songo itu, jarene wali ku songo lah, kok aku ziarah tak hitung kok ono 11 apa piro itu. Gimana itu hitungnya? Nah, sebenarnya siapa Wali Songo itu? Panjenengan bisa membaca buku karangan daripada Kiai Haji Agus Sunyoto. Judulnya namanya apa Bang? Atlas Wali Songo. Jangan hanya membaca yang beli di tempat-tempat ziarah itu Bu. Iku isine napa niku? Di sini wah wali itu bisa begini, bisa begitu, keajaiban tok di sini, nggak bisa dicontoh. Dan itu kadang-kadang ngarang Pak, ngarang bebas. Terus ada ngeten barang kadang-kadang kita ini. Oh banyak itu anggota-anggota DPR yang ke situ kemudian jadi. Nah ini model apa nih? Banyak yang punya niat begini ke situ terus jadi. Nah ini iya itu berbahaya gitu Pak. Jadi ada sebelum Hindu Buddha datang. Kalau Hindu dari mana Pak? India. Jadi selain Islam itu Pak, agama itu dinisbatkan kepada pendiri atau tempatnya. Seperti Hindu itu berasal dari Hindia, bukan seperti Islam. Kalau Islam itu murni agama, Pak. Seperti Kristen itu juga dinisbatkan kepada pendirinya. Yehuda juga demikian. Kok Yehuda apa? Yahudi itu dinisbatkan kepada salah satu putra daripada Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yehuda. Kalau Islam ini tidak didasarkan kepada pendirinya, bukan agama Muhammadiyah, bukan, tetapi agama Islam. Nah ternyata sebelum Hindu Buddha itu di Jawa ini sudah menganut kepercayaan yang namanya Kapitayan. Pernah dengar Pak? Pernah dengar ya? Kapitayan berasal dari kata taya, berasal daripada taya. Apa taya itu? Taya itu menurut mereka adalah suwung. Suwung niku napa? Kosong. Jadi rumah kalau enggak ditempati lama itu disebut dengan rumah suwung. Hati-hati nek lewat ngarepe omah iku. Suwung itu. Maksudnya adalah rumah yang lama tidak ditempati. Masya Allah. Nah setelah munculnya Hindu Buddha, pada tahapan berikutnya nanti ada beberapa aliran. Ada yang terkenal namanya aliran Bhairawa Tantra. Pernah dengar Pak?
atau Tantra Bhairawa. Kapan-kapan mawon. Oke. Kita nanti akan fokus pada aliran kepercayaan namanya Kapitayan atau Taya tadi, Taya. Jadi sebelum Hindu dan Buddha masuk, orang Jawa sudah mempunyai kepercayaan namanya apa, wow? Kapitayan, yang artinya adalah suwung atau kosong. Masya Allah. Okay. Kalau Hindu Buddha kita masih sering menjumpai, masih ada candi Borobudur, terus masih ada candi Prambanan. Kalau Hindu itu model bangunannya ramping ke atas, okay. Kalau Buddha model bangunannya melebar. Nah, kira-kira begitu, Pak. Masih bisa kita jumpai. Lalu apakah aliran Kapitayan itu masih ada sampai sekarang? Kira-kira saya wonten, Pak? Masih ada, Pak. Okay. Di pedalaman Kediri, kalau jenengan mau menelusuri. Kemudian di Jawa Tengah itu ada daerah Ngapak. Daerah Ngapak ini Pundi mawon? Wonosobo, Brebes, Banyumas, dan lain-lain. Itu masih ada, Bu. Okay. Yang disebut dengan agama kejawen itu, Pak. Masya Allah. Nah, menurut Agus Sunyoto, Kiai Haji Agus Sunyoto, jadi Kapitayan ini sebenarnya adalah agama mayoritas penduduk Jawa. Justru yang Hindu Buddha itu minoritas. Penganutnya hanya terbatas di kalangan kerajaan. Kerajaan. Nah, dalam kepercayaan Kapitayan ini ada beberapa hal yang mirip dengan Islam. Nah, ini menarik ini, Pak. Ada beberapa hal yang menarik dengan Islam. Saya ulangi lagi, sembahnya namanya apa, Pak? Taya. Taya sembahnya, yang berarti suwung atau kosong. Kemudian didefinisikan oleh mereka dengan kalimat tan keno kinoyo ngopo. Basa ndi, Pak? Basa Jawa itu, Pak, nggih. Cuma Jawa zaman gak enak biyen. Gak ada yang tahu sekarang. Tan keno kinoyo ngopo. Masya Allah. Tan keno kinoyo ngopo. Jadi berasal dari kata Kapitayan itu kemudian muncul bahasa-bahasa pi. Napa man, Pak? Pitulung. Napa malih? Pituduh. Napa malih? Pitutur dan lain-lain. Itu berasal dari Kapitayan. Masya Allah. Jadi yang namanya sesembahan itu menurut mereka itu adalah tan keno kinoyo ngopo. Kalau dalam bahasa kita itu laisa kamislihi syai'un. Masya Allah. Sama, Pak. Ya. Tan keno kinoyo ngopo. Jadi yang namanya sesembahan itu tidak mungkin serupa dengan sesuatu. Itu artinya tan keno kinoyo ngopo. Atau suwung. Suwung itu, wow. Laisa kamislihi syai'un. Kalau dalam konsep kita kan laisa kamislihi syai'un itu adalah Tuhan Allah itu tidak mirip dengan benda apapun. Kalau kita punya bayangan Allah itu mirip ini berarti bukan. Itu bukan Allah. Ternyata Kapitayan juga sama. Jadi Tuhan mereka itu tidak mirip dengan sesuatu apapun. Sehingga mereka ini tidak menerima penyembahan berhala. Oke. Dengan alasan ini, Pak, mereka juga awalnya menolak Islam, orang Jawa ini. Kenapa? Menurut pengetahuan mereka bahwa orang Islam itu menyembah batu, Ka'bah itu, menyembah batu. Berarti mereka menyembah selain yang suwung tadi, yaitu batu tadi. Tetapi dengan kecerdasan para wali songo nanti, di masa berikutnya, Pak, itu kemudian para wali ini mengambil istilah dari mereka. Mereka mempunyai istilah
kadang papat kelima pancer. Pernah dengar Bu? Kadang papat kelima pancer. Istilah ini kemudian diadopsi sehingga menjadi kiblat papat kelima pancer. Maka Ka'bah itulah pancernya. Akhirnya nanti bisa menerima Islam. Masya Allah. Jadi Islam ini sebenarnya sudah beratus-ratus tahun sebelum masanya para wali. Para wali itu masanya sekitar tahun 1400 Masehi, Pak. Sementara Islam datang di Jawa ini sebelum 1000-an, itu sudah datang. Nanti kapan-kapan kita buktikan. Tetapi mereka belum mempunyai konsep dakwah yang tepat, sehingga mereka belum berhasil. Salah satu contohnya adalah Sunan Bonang itu dulu pernah berdakwah di Kediri, mendakwai aliran Bhairawa Tantra. Kapan-kapan kita jelaskan Bhairawa Tantra itu apa ini. Tidak berhasil, karena belum punya konsep dakwah yang pas. Nah, para jamaah sekalian, aliran Kapitayan ini mengenal istilah namanya sembah yang kita adopsi kita pakai bahasa Indonesia itu, sembah yang, menyembah kepada yang. Nah, bahasanya kalau dilanjutkan itu yang widiwasa atau yang tunggal. Tunggal ini sama dengan esa. Tunggal itu maksudnya apa? Tidak ada temannya. Kalau satu kan masih ada 2, 3, dan 4. Kalau tunggal itu tidak ada temannya. Masya Allah. Dan ketika mereka melakukan peribadatan, ini sangat mirip dengan gerakan sholat, Pak. Sangat mirip dengan gerakan sholat. Mereka mempunyai 4 gerakan. Yang pertama adalah tulajek, kemudian tungkul, kemudian tondem namanya, dan yang terakhir adalah tulumpuk namanya. Rodok angel dieling-eling. Yang pertama nama apa, Bu? Tulajek. Tulajek. Yang kedua tungkul. Yang ketiga tondem. Yang keempat tulumpuk. Betul nulis dieling-eling, Bun. Pun saya dieling-eling. Sekedar tahu saja, nggih. Tulajek, tungkul, tondem, dan tulumpuk. Ada 4 gerakan. Yang pertama tulajek. Ini berdiri tegak dengan sikap swadikep. Suwa sama dikep. Suwa itu artinya apa, Pak? Sendiri. Ada swapoto, itu pakai bahasa sekarang. Swapoto, swasembada pangan. Itu berarti suwa itu sendiri atau mandiri. Swadikep. Terus dijadikan bahasa kita sekarang menjadi sendakep. Sendakep. Suwa itu artinya sendiri, dikep itu artinya didekap. Jadi keegoan itu didekap ketika menghadap yang maha tunggal tadi, yang tunggal tadi. Bagaimana mereka mendekap keegoan mereka? Ini mirip kita, Pak, nggih. Ngeten. Nggih. Kalau kita kan begini, Pak. Nggih. Ngeten. Kemudian mereka bersendekap itu ngeten sendekapnya. Nah, agak miring ke sini. Karena menurut mereka yang berarti manah itu di sebelah sini, agak miring. Sehingga kalau ada orang yang sholatnya begini, itu mungkin rodok kambon-kambon itu. Karena di hati-hati tidak ada yang begini. Yang ada adalah begini, begini, terus begini, terus begini. Yang rodok miring itu tidak ada. Itu diadopsi dari ajaran Kapitayan. Ya tidak apa-apa, boleh juga. Jadi begini, kemudian sendakemnya begini. Ini namanya tulajek atau swadikep. Masya Allah. Lalu di mana tempat mereka bersembahyang? Tempat mereka bersembahyang adalah mencari tempat-tempat yang suwung, yang kosong. Gua,
di depan gua. Kalau tidak ada maka mereka akan membangun tempat persegi 4 ya, kados ngaten niki. Kemudian atasnya tumpuk 3. Nah, ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Masjid-masjid yang sebelum ada kubah-kubah yang bagus itu biasanya tumpuk 3, ya, tumpuk 3. Persegi 4, kemudian atasnya tumpuk 3. Kemudian yang bagian tengah itu kosong, yang disebut dengan suwung. Mereka kemudian menyebut nama bangunan itu sanggar, Pak. Ya, sanggar. Maka kata-kata sanggar ini kemudian nanti diadopsi oleh para wali songo menjadi langgar. Langgar. Jadi mirip-mirip. Masya Allah, luar biasa wali songo itu. Halus bahasanya, langgar. Para wali songo tahu bahwa namanya tempat yang digunakan untuk sholat itu musola atau masjid. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah itu. Tidak familiar. Kalau tidak familiar itu sulit diterima. Sehingga mereka menggunakan kata-kata langgar. Dalam bahasa Jawa Jarwo dosoe melang-melang ditenggar. Sembarang sampean sak karepmu lapo oleh gitu. Mau pelayan mau apa oleh. Namanya langgar gitu. Kemudian gerakan kedua, apa tadi Pak? Masih ingat Pak? Tungkul. Gerakan kedua namanya tungkul, yaitu memandang tanah, bumi pertiwi, dengan tangan bertumpu di dengkul. Masya Allah. Berarti mirip apa nih? Rukuk Pak. Mirip rukuk. Masya Allah. Mirip rukuk. Jenengan mboten usah tangklet. Lah terus bacaane napa? Mboten usah kesuwen kowe. Nanti ada mantra itu atau rapalan itu ketika melakukan gerakan itu. Kemudian yang ketiga, apa Pak? Tondem. Tondem. Tondem itu seperti apa? Tondem itu posisi seperti bayi ketika di dalam perut. Pernah lihat bayi di USG Bu? Seperti apa? Melungker, melungker. Begini. Kira-kira kalau orang sudah besar seperti ini, melungkernya kira-kira miring ngeten apa mengkurup apa melemah? Kira-kira mengkurup Pak nggih. Berarti ini mirip dengan gerakan sujud. Masya Allah nggih. Mirip gerakan sujud tondem nggih. Tondem. Jadi mereka melungker seperti bayi tetapi mengkurep sehingga mirip gerakan sujud. Kemudian yang keempat disebut dengan gerakan tulumpuk, yaitu duduk di antara dua tumit yang kalau dimiripkan dengan sholat seperti duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan sembahyangnya orang-orang aliran kepercayaan Kapitayan. Jadi pertama yang mirip adalah ketuhanan. Tan keno kinoyo ngopo. Bahasa kita laisa kamislihi syai'un. Yang kedua, tata cara bersembayahnya. Mirip. Kemudian yang ketiga Pak, yang mirip orang-orang Kapitayan itu juga mengenal yang namanya pasabrata atau upawasa. Kemudian bahasa ini kita adopsi menjadi puasa. Bahasa Jawane poso. Masya Allah. Lalu seperti apa puasa mereka? Mereka tidak makan mulai pagi sampai malam. Kemudian ada istilah dalam puasa itu, ada istilah puasa ketujuh. Puasa ketujuh itu bukan berarti puasa 7 hari, bukan. Ternyata puasanya adalah hari kedua dan hari ke-5. Kalau dijumlah menjadi 7. Lalu dipikir-pikir Mbak Wali, kok hari kedua ini apa Pak? Senin apa Ahad? Apa Selasa? Biasanya wong ngitung nih hari itu Senin hari pertama. Nggih. Senin, Selasa. Senin hari keberapa?
kedua, berarti mereka puasa hari Senin. Kalau hari kelima, Khamis, Kemis. Hari Kemis, Pak. Berarti mereka puasa Senin sama Kemis. Oh, lek ngono iki sama dengan puasa sunnah Senin, Kemis. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada kebiasaan yang sampai sekarang diteruskan itu namanya Sidayatra atau ziarah. Jadi ziarah itu bukan kebiasaan Islam sebenarnya, tetapi kebiasaan atau adat orang Jawa. Diteruskan sampai sekarang. Mereka menziarahi makam-makam orang yang dianggap sakti, dianggap keramat, dan dianggap tokoh pada zaman dulu. Sehingga mereka kemudian mengenal istilah danyang atau sing bau rekso. Berarti itu orang yang dulu cikal bakal daripada orang-orang yang berada di daerah situ. Kemudian makamnya itu diberi bangunan namanya tungkup atau cungkup. Dan ini kemudian dipakai seterusnya digunakan untuk makam para wali. Jenengan eling-eling, Pak. Wali atau makam wali yang tidak pakai bangunan putih. Ampel, leres ampel. Hanya satu saja yang tidak memakai cungkup atau tungkup, yaitu Sunan Ampel. Yang lainnya pakai semuanya. Masya Allah. Berarti itu sebenarnya adalah warisan daripada aliran Kapitayan. Bukan Islam itu, bukan Islam. Coba jenengan lihat di kuburan-kuburan para sahabat itu, enggak ada, Pak, yang dibangun itu, enggak ada. Pokoknya ditinggal geledak, diinggep hilang. Masya Allah. Itu jadi cungkup atau tungkup itu adalah penerusan dari kebudayaan Kapitayan. Masya Allah. Kita ini disebut dengan Islam Nusantara ya gara-gara yang begitu. Jadi Islam yang punya ciri khas sendiri. Jadi jangan disalahartikan Islam Islam, Islam kok ada Islam Nusantara. Itu maksudnya kebudayaannya itu, Pak. Beda dengan Islam-Islam yang berada di wilayah yang lain. Kemudian kemiripan yang keempat, Pak. Mereka mengenal pembagian perbuatan. Ada yang perbuatan jelek, ada yang perbuatan baik. Kalau jelek namanya pangiwo, kiwo. Kalau baik namanya panengen. Bahkan ketika mau masuk ke tempat-tempat ibadah, mereka juga harus menggunakan kaki kanan. Kalau ke WC, ke kamar mandi, atau dulu namanya, Pak? Jumbleng, WC atau jumbleng atau jamban, itu mereka diharuskan menggunakan kaki kiri. Sehingga ketika mereka menamakan kamar mandi atau WC atau jumbleng itu supaya orang itu ingat bahwa nanti kalau masuk itu pakai kaki kiri, mereka menggunakan kata-kata apa, Pak Rian, Pak? Kiwan atau kiwo. Pakiwan atau kiwan. Supaya orang itu ingat kalau masuk ke kamar mandi atau WC itu menggunakan kaki kiri, kiwo. Masya Allah. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, kalau di zaman-zaman itu, zaman-zaman Majapahit, itu kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain kok pakai tangan kiri, itu bisa-bisa dibunuh, Pak, karena dianggap penghinaan. Jadi luar biasa, kebudayaan sudah seperti itu. Inilah nilai-nilai yang kemudian ditangkap oleh Wali Songo. Dan Sunan Bonang ini kemudian berani menyatakan bahwa aliran Kapitayan itu adalah orang Islam yang belum syahadat dan belum khitan. Orang Kapitayan itu adalah orang yang sudah Islam tapi belum syahadat, belum khitan. Itu pernyataan daripada Sunan Bonang. Jadi tugas Wali Songo nanti adalah mengajak mereka untuk syahadat dan khitan. Setelah itu baru mengenalkan Al-Quran. Maka ketika Sunan Bonang ini diangkat menjadi
Imam Masjid Demak, beliau kemudian membuat acara persyahadatan massal. Caranya bagaimana? Beliau membuat yang namanya tumpeng. Tumpeng itu dulu tengahnya lancip sampai atas gitu Pak. Jadi itu budaya Kapitayan, bukan Hindu-Buddha Pak. Kapitayan. Kemudian tumpeng-tumpeng ini diarak dari Keraton Demak menuju ke Masjid Demak. Sehingga banyak yang datang. Ayo, royoan nanti. Nah, setelah masa berkumpul, kemudian Sunan Bonang ini naik ke atas mimbar atau panggung, lalu mengatakan, dulur-dulur sadurunge mangan monggo maca syahadatain. Sadurunge mangan monggo maca syahadatain. Yang akhirnya kemudian karena orang Jawa kesulitan syahadatain menjadi sekaten. Sekaten. Jadi sekaten itu maksudnya adalah syahadatain. Kalau di bulan Mulut namanya grebek mulut, maulid. Kemudian kalau di bulan Suro namanya grebek suro. Masya Allah. Jadi dua momen itu dijadikan oleh para wali untuk mensyahadakan orang-orang Jawa. Sehingga cepat Pak. Tetapi kemudian mereka ada yang berpikir lah, nek ngenteni ulan suro mbek ulan mulut, nek suro ke mulut itu rodok cidek. Lah nek mulut ke suro iki kesuwen nggih. Akhirnya kemudian ayahnya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung itu membuat acara namanya jatilan. Jaranan kalau sekarang Pak. Jadi sekarang itu budaya dilestarikan tapi ajarannya enggak dilestarikan. Jatilan. Kenapa? Kalau menunggu suro sama menunggu maulud itu terlalu lama. Maka kemudian Sunan Kudus ini, Sunan Ngudung ini berinisiatif untuk membuat acara namanya jatilan. Pertunjukan kuda sesek ini loh. Kuda lumping, jaran kepang. Ketika masa sudah banyak, kemudian monggo sami-sami moco syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan demikian penduduk Jawa ini kemudian cepat sekali masuk Islamnya. Kemudian akhirnya nanti disusul oleh Sunan Kalijogo dengan wayangnya Pak. Masya Allah. Jadi syarat supaya bisa melihat pertunjukan wayang dari Sunan Kalijogo itu syaratnya ketika mau melihat harus membaca syahadat. Ini rodok-rodok nipu kan. Jadi melebu asale non-Islam masuk begitu keluar sudah Islam. Rodok nipu sidik-sidik. Masya Allah, itu cara-cara zaman-zaman wali pada waktu itu. Nah, para jamaah sekalian, inilah dakwah Wali Songo yang begitu lembut, begitu halus. Nah, di lain waktu nanti kapan-kapan kita perdalam. Bagaimana sih dakwahnya Wali Songo itu? Sehingga dakwah Wali Songo ini begitu cepat Pak. Jadi untung Pak ada Wali Songo itu sebelum penjajahan datang. Kalau tidak ada Wali Songo, terus penjajah datang, kita ini sudah Kristen semua mungkin. Karena penjajahan Belanda dan lain-lain. Masya Allah. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau ada kesempatan. Sebagai selingan mohon maaf. Demikian kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.